Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cidanti, dan suami saya Imran Gempur dalam channel Gempur Danti Family. Jadi hari ini kita mau sedikit cerita tentang pengalaman kita di awal tahun ini tentang keguguran. Ya, kami akan menjelaskan tentang keguguran tersebut dilihat dari cuplikan video yang akan tampil setelah ini. Silakan. Kayaknya perutnya besar, itu kembung apa gimana? Itu kenapa teh? Ya ini kebanyakan makan. Jadi ada isinya deh. Masya Allah. Alhamdulillah ya, udah jalan 6 bulan. Produk karantina di rumah aja. Ah, iya. Kayak sama gitu. Iya kan? Nah kalau kalian mah wajar lah, pengantin baru langsung jadi ya mas ya. Kalau kita kan lumayan jaraknya setengah tahun lah. Setengah tahun pertama keguguran, ini yang kedua. Yang kedua. Memang selalu ada cerita dalam kehidupan kita. Doain ya, Insya Allah. Ini biar doain. lancar, lahirannya normal. Ini yang hamil ibunya aja atau bapaknya juga ya? Kok sama? Iya. Astagfirullah dosa ya. Nyung suaminya sebenarnya juga. Ya jadi awal tahun ini tuh aku sebenarnya udah positif hamil. Itu baru ketahuannya Tahun berapa? Tanggal berapa ya? Februari lah ya. Baru ketahuannya tuh Februari gitu. Tapi dari akhir Januari itu udah gak enak badan banget, kayak mau datang bulan. Soalnya bulan Desembernya masih datang bulan kayak biasa. Nah bulan Januari itu emang agak telat sih, tapi mungkin kita nyangkanya karena kecapean atau apa. Soalnya kita abis ada trip ya, keliling Bandung, luar biasa itu tripnya gitu kan. Nah jadi nyangkanya mungkin itu kecapean, tapi nggak enak badannya tuh luar biasa banget. Akhirnya karena kok nggak sembuh juga gitu kan, udah dikerokin, udah apa segala macem, nggak kepikiran sama sekali tentang hamil karena kan bulan sebelumnya juga masih datang bulan. Nah akhirnya tiba-tiba ada insting aja gitu, mungkin coba kita tes pack aja kali ya gitu, dan ternyata hasilnya positif. Dan positifnya itu sangat jelas, nanti kita kasih lihat fotonya ya. Nah dari situ akhirnya baru kita periksa ke dokter. Nah periksa ke dokter baru kelihatan kantung kehamilannya saja gitu. Ada juga fotonya. Nah setelah itu ya sudah minum vitamin gitu kan, menjalani kehidupan sebagai calon orang tua yang sebenarnya kehamilan yang super tidak direncanakan, tapi memang juga bukan berarti menunda gitu kan ya, karena ada berbagai cerita ke belakang sebelumnya yang luar biasa gitu. Nah akhirnya menjalani kehamilan aja seperti biasa gitu kan, ada mual, muntah gitu kan, lemes, ya semua ciri-ciri ibu hamil ada pada diri saya gitu. Hingga pada akhirnya memasuki bulan Maret, itu udah mau masuk bulan jalan bulan ketiga kehamilan berarti ya, karena kan HPHT akunya itu tanggal 25 Desember. Jadi udah 2 bulan lebih lah. Nah kita pulang ke Bandung. Ada agenda. Nah sampai di Bandung baru kisaran 2 hari itu aku nge-flag. Mungkin mikirnya kayak mungkin kecapean kali ya, kayak terus searching katanya sih wajar gitu kalau nge-flagnya kayak cuma benar-benar sedikit aja, karena memang
flek yang terjadi sama aku tuh kayak benar-benar cuma sedikit banget, kayak apa ya, kayak kalau orang datang bulan tuh kayak udah di akhir-akhir banget gitu loh, yang banyak banget. Nah awalnya tuh aku nggak cerita, seharian aku nge-flek, aku nggak cerita karena aku kira mungkin besok udah hilang. Ternyata besoknya nggak hilang, besoknya masih nge-flek. Baru aku cerita sama Mas, terus kayak ya udah calm down, tenang dulu gitu kan. Mungkin nggak apa-apa karena kan hasil searching gitu ke Mbah Google masih it's okay karena perut nggak sakit gitu kan ya. Badan masih ya normal kayak biasa-biasa aja gitu. Nah, hari ketiga besoknya barulah panik karena fleknya masih ada dan semakin jelas karena kan awal-awal tuh kayak bener-bener coklat pudar gitu, makin merah kayak gitulah. Akhirnya baru tanya-tanya ke temennya Mas. Nah, akhirnya kita ke daerah Banjaran dekat di situ. Kita mencoba untuk melihat Memastikan melihat hasilnya itu seperti apa. Emang sebelumnya emang kenyataannya ada sih kantung kehamilannya, dan kita mencoba referensi. Nanti kita akan lihat, tampilkan video kita pada saat di USG terakhir di Banjaran tersebut dan dikeliling. apa yang dikatakan dokter. Lihat aja ini. Tapi janinnya belum jelas ya ada kemungkinan pada ini karena bayinya kok kentang. Kalau kayak gini sebaiknya dikorek. Nah, jadi tadi kan itu ya penjelasan dari dokter spesialis kandungan di klinik, salah satu klinik di Banjaran. Kejadian pun katanya ini tuh hamilnya hamil kosong gitu kan ya. Namanya Blighted ovum, BO lah. BO katanya disebutnya itu. Oke, jadi apa sih blighted ovum itu? Blighted ovum itu kan hamil kosong. Hamil kosong itu maksudnya dia ada kantung kehamilannya tapi tidak terbentuk janin karena si embrio itu tidak bisa berkembang sebab kemungkinan besarnya ada kesalahan kromosom, entah itu dari kromosom ibunya atau dari bapaknya, dan itu nggak bisa dipastikan secara pasti, dan kalaupun mau diperiksa itu membutuhkan pemeriksaan yang sangat detail, menerima ikhlas gitu kan, belum rezekinya, dan segera dibersihkan dengan kuretase itu supaya cepet dikasih lagi lah intinya intinya gitu, biar cepet bersih gitu. Jadi itu ovum ini bukan karena kayak kecapean atau salah makan atau misalkan jatuh atau apapun itu, bukan, karena pada intinya rahim itu kuat ya, rahim itu organ yang sangat kuat, jadi seharusnya ketika dia masih kecil itu sangat-sangat terjaga. Jadi itu memang sudah qadarullahnya seperti itu, kayak gitu. Akhirnya dokter tersebut menyarankan untuk dikuret itu. Ya baru habis itu beneran nangis-nangisnya gitu. Ya ini ada cuplikan video lagi setelah dikuret, karena kita nggak niat untuk bikin video juga, cuman ada beberapa video setelah dikuret. Ya saya tetap menghibur bagaimana caranya untuk tetap tenang, karena dimanapun juga wanita itu kalau keguguran kelihatannya tegar, tapi akhirnya pas setelah dikuret itu merasakan sakit dan kehilangan itu mungkin hal yang sangat sulit untuk diterima dengan naluri wanita tersebut. Tapi ini bisa merasakan lah setelah dikuret kayak gimana. Tuh, di video juga harus cantik. Tadi nggak di video nangis Ya sebenarnya dikuretnya nggak sakit karena dibius tuh bius total, jadi kita nggak sadar. Pokoknya bangun-bangun udah beres gitu katanya. Dan nggak tahu ya, mungkin itu baper apa gimana, pas udah dibangunin tuh malah nangis aja terus gitu. Yeah. Terus kenapa Bu, ada yang sakit? Ya
ya ada gitu kan, pokoknya ada tapi nggak tahu di mana yang sakitnya gitu, nggak bisa jelasin. Udah kok Bu, udah disuntik obat anti nyerinya, harusnya nggak sakit gitu katanya. Oh ya udah akhirnya dipindahin ke ruang rawat inapnya gitu. Sebenarnya yang lebih bikin sakitnya luar biasa itu, aku tuh dikuret, dikabarin harus dikuret itu hari dimana aku ulang tahun. Pas banget gitu. Ya, tanggal 9 Maret itu hari ulang tahun, sampai semua suster menyadari gitu, wah hari ini ulang tahun ya gitu. Iya, tapi harus dikuret gitu. Tapi emang ini keputusan ya takdir Allah yang nggak bisa kita sangka-sangka. Kita nggak boleh sedih karena perjalanan hidup pasti ada bahagia, sedih itu udah biasa, kita harus terima. Dan sekarang kita harus bahagia kan, kita mencoba untuk ya jangan panik, meskipun jangan terlalu bahagia dan jangan terlalu panik. Jadi kita mencoba untuk positif dan selalu berdoa gitu aja. Nah itu Ya pokoknya kayak gitu cerita tentang keguguran yang pernah aku alamin. Buat ibu-ibu hamil di luar sana yang mengalami hal yang sama, jangan terlalu bersedih hati gitu kan ya. Insya Allah ada gantinya segera, dan proses kuretase itu tidak seseram yang mungkin dibicarakan orang-orang yang katanya seperti melahirkan dan lain-lain sebagainya. dan tetap semangat berdoa, insya Allah ada jalan dan kita akan bahagia. Itu aja mungkin apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Irwan Gempur, Dan saya Cenati. selamat menyaksikan dan jangan lupa like dan subscribe channel kami Gempur Dan tim family, ya, kita semakin rajin uploadnya, sharing-sharing seputar apapun itu, anything pokoknya yang tentang keluarga. menyenangkan. Wassalamualaikum